Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tentunya baik bukan? Alhamdulillah semua sehat ya. Ya, kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang menceritakan isi fabel. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau khayalan. Sebelum menceritakan isi fabel, sebaiknya kamu memahami isi fabel tersebut terlebih dahulu. Misalnya, mengetahui tokoh dan peristiwa yang terdapat dalam fabel. Tokoh pada fabel adalah hewan yang diceritakan memiliki karakter seperti manusia. Ayo simaklah cuplikan teks fabel berikut. Puba, ayo kita ke hutan untuk mencari makan. Sebentar lagi musim dingin datang. Aku khawatir nanti makanan akan tersisa sedikit di hutan, ucap Bana si kera. Nanti saja aku mencarinya, aku masih mengantuk, jawab Puba si beruang. Bana pun meninggalkan sahabatnya dan pergi ke hutan sendiri. Kemudian berikut adalah contoh menceritakan kembali isi fabel tersebut. Musim dingin segera datang. Bana dan Puba harus segera ke hutan untuk mencari makan. Namun Puba tidak pergi ke hutan. Akhirnya Bana pergi sendiri ke hutan. Tadi adalah menceritakan isi fabel, dan selanjutnya kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Berikut bentuk-bentuk kata sapaan. 1. Nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi. 2. Panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Yang ketiga, nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Dan yang keempat adalah nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Berikut adalah contoh kalimat dalam fabel yang menggunakan kata sapaan. Hai anak kambing pintar, sedang apa kamu di sana? Tanya serigala. Di sini, hai anak kambing pintar adalah kata sapaan. Kemudian, aku hanya mencari rumput segar di sini, Tuan Serigala, jawab anak kambing. Tuan Serigala di sini juga kata sapaan. Berikut adalah contoh membuat kalimat baru menggunakan kata-kata sapaan. Elang. 1. Elang, bolehkah aku bertanya sesuatu? 2. Aku minta maaf kepadamu, Elang. Elang di sini adalah kata sapaan untuk dalam cerita nama hewan. Yang kedua, teman. 1. Apa yang akan kamu tanyakan, teman? 2. Terima kasih, teman. Yang ketiga, sahabat. 1.
Terima kasih kamu sudah menyelamatkanku, sahabat. 2. Sahabatku, bolehkah aku meminjam jarum emasmu? Nah, di sini yang bercetak tebal ada elang, teman, sahabat. Semua itu adalah kata-kata sapaan untuk memanggil seseorang atau cerita nama hewan dan lain sebagainya. Selanjutnya menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Biasanya fabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar adalah sebagai berikut. Gambar hewan yang terdapat dalam gambar. 2. Kegiatan yang dilakukan dalam gambar. 3. Ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. 4. Urutan cerita sesuai gambar. Berikut adalah contoh membuat kalimat berdasarkan gambar. Coba kalian simak gambar berikut dengan seksama. Dan kemudian contoh kalimatnya adalah: dengan wajah senang, monyet membawa pisang yang ia ambil dari hutan. Kemudian monyet begitu bahagia karena ia mendapatkan pisang. Dan selanjutnya, si monyet telah berhasil mencuri pisang dari kebun Pak Tani. Menceritakan kembali isi fabel. Di dalam fabel berisi berbagai peristiwa yang dialami hewan. Untuk dapat menulis kembali isi fabel, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Bacalah fabel dengan seksama. 2. Catat setiap peristiwa yang terjadi. 3. Urutkan peristiwa penting dari awal hingga akhir cerita. Ya, sampai sini paham ya teman-teman. Kemudian tugasnya adalah bacalah fabel di buku pena halaman 27 sampai 28 dengan seksama. Kemudian ayo tulislah soal dan jawablah pertanyaan berikut di buku tulismu. 1. Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? 2. Mengapa hewan-hewan harus mencari makan? 3. Siapa yang tidak segera mencari makan? 4. Mengapa tokoh yang ditanyakan pada nomor 3 tidak mau mencari makan saat itu? Ya, sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.